Gimana ini? Aku baca komenan kalian. Kalau keluar dari ruang kosong, bukan breakout. Terus ruang kosong itu hanya sebagai pemicu bahwasanya market volatility-nya sudah bagus. Namun biasanya di dalam ruang kosong market sideways itu bukan breakout. Kamu jangan salah tangkap. Breakout itu sebuah candlestick yang memotong sebuah level. Tulis di buku teman-teman. Breakout adalah sebuah candlestick atau volatilitas yang memotong minimum 50% dari body itu sendiri pada sebuah level. Yang artinya jika ada sebuah level dipotong oleh satu badan candlestick, itu yang disebut breakout. Oke, breakout itu minimum idealnya 50%. Ngapain kecepatan itu? Kamu aja udah gambar media itu gambar yang kamu kirim benar, tapi kamu salah buat landnya. WhatsApp mana itu? Oh benar ya, benar Widya itu. Kirain yang tertinggi yang beris ya. Breakout itu 50%. Bentar. Breakout itu sebuah level ya, baik itu support atau resisten, dipotong 50% oleh body candle itu sendiri atau body volatility. Volatility itu kan banyak, gak hanya candlestick ya, ada batang ya kan, ada mark, banyak sekali lah, udah pusing ya, di dunia digital semuanya ada. Oke, nah kalau kayak gini ya, ini belum break. Yang harus di break itu apa sih teman-teman kalau reversal? Nah itu harus yang pemicu pertanyaannya tuh. Nah pinter nih, contoh nih 1, 2 ya kan, terus 3 ya kan. Nah ini candle apa ini? Oke. Close sama opennya tinggian mana? Tinggian close-nya, berarti ini candle bullish ya. Nah berarti kita letakkan di bullish-nya ya enggak, kita kasih circle. Oke, 3 candle kan ini. Nah ya kan, candle pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga di break oleh candle pertama, itu sudah auto breakout dari ruang kosong, dan ini cenderung tidak di 50% ya. Oke, ingat baik-baik, cenderung tidak di 50%. Oke, karena ya. Nah ini kan 1, 2, 3 naiknya ya tepat di areanya trigger ruang kosongnya. Cuman yang harus menjadi pemicu pentingnya adalah di high candle ketiga ya, karena ini kan swing low ya kan, terendah. Nah berarti kan di candle ketiga kita buat land seperti ini. Nah lihat, di antara swing low sorry, di antara trigger low, ini kan trigger low ya kan, karena berasal dari swing low, namanya trigger low kan. Trigger low-nya kita kasih warna lain. Ini pertanyaannya Vida saya belum mantap jawabnya. Kayaknya kok gimana tadi. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, di antara ini, lihat, hanya membuat shadow saja baru dia meledak. Setelah menyentuh secara sempurna, menyentuh trigger di ruang kosong. Nah, ini masih berguna nggak? Gitu kan. Siapa namanya? Berguna, tapi buat koreksian biasanya. Si line merah ini apa namanya? Trigger low. Si hitam trigger ruang kosong. Trigger ruang kosong yang harus diambil hanyalah close candle ketiga. Oke, close candle pertama itu hanya menjadi SNR standar. Nanti ada penjabarannya. Tulis dulu. Jadi siapa mereknya?
bisa ke trigger low, bisa. Trigger low-nya mana? Yang merah ya, yang ini. Trigger low bisa, tapi hanya untuk koreksi. Dengan tanda kutip, kenapa bisa untuk koreksi dong? Pertanyaannya itu dong, ya bisa untuk koreksi. Karena yang pertama, market nih kita hitung 1, 2, 3. Oke. Nah ini breakout Gus, meskipun breakout false. Ini breakoutnya breakout false. Kenapa? Karena tidak 50% bodinya di atas level. Hingga akhirnya mau naik, enggan dia. Mau naik ternyata di atas ada supply. Turun lagi, naik lagi, ada supply lagi, turun lagi, naik lagi. Pas dia menyentuh pintunya, kuncinya, ini pemicunya, trigger ruang kosong, baru dia terbang. Bam. Oke. Ini break false sering terjadinya seperti ini. Tulis tuh, kalau black false tidak selalu ke 0,50 di antara 3 candle. Ini kan 3 candle, 1, 2, 3. Nah, low dan high-nya. Seperti ini. Nah, gitu cuy. Nah, nggak selalu di sini. Oke ya. Any question? Berarti tinggal ke video ya. Tadi belum dijelasin, sorry. Ini si trigger low bisa dipakai untuk koreksi. Oke, kita cari koreksinya. Nah, ini koreksi kan, dia naik, lanjut turun lagi. Ya kan? Trigger low dan trigger high itu sangat bermanfaat sekali. Ya, ini kalau melihat candle seperti ini kecenderungan ini ada trigger retracement ruang kosong setelah di break biasanya. Namun kita rambukan dulu ini. Oke. Di primary yang paling penting adalah teman-teman. Oke, kalau tentang break-breaknya itu nanti kan dibahasnya di secondary dan minor. Yang paling penting adalah trends primarinya dulu. Di primary yang paling penting adalah teman-teman harus tahu swing high-nya. Udah tahu swing high-nya di sini, ya kan? Terus ada swing low-nya di bawah sana, gitu. Nah, tahu-tahu nih dia bikin swing low. Nah, ini kalau pemahamannya sekali lagi seolah-olah break bahaya nanti hari retracement lagi, ya kan? Ini nggak retracement, Gus. Lihat aja besok dia itu nembus ini. Di sini bisa manipulasi, Gus. Di mana? Di sini, di area ini 50% candle, dia bisa saja cuma manipulation, naik langsung breakout ke bawah. Karena ini nggak ada retracement, nggak ada breakout. Ya, hanya pola pembalikan namun bukan reversal. Pola pembalikannya ini disebut impulsif karena tidak ada breakout. Impulsif itu ya naik seperti ini impulsif ya. Impulsifnya itu sini. Nah, ini ya dari bawah ke atas ini impulsif ya. Disinilah retracement. Ingat ya. Kenapa aku ada impulsif kan nggak ada break, kan ada break ini. Ada break pola ABC. A di break B ke C, A, B, C. Ketika A di break B ke C, berarti kan naik mencari retracement. Nah, naiknya ini yang disebut impulsif atau koreksi. Ntar dulu ini aku belum kelar ini apa gimana ini? Gak bisa dipakai, Gus, bukan break ya, itu hanya volatility-nya bagus ketika udah keluar dari ruang kosong. Oke, aku sudah paham berarti ya. Terus itu Rohman apa lagi? Ketika market di tengah swing primary mana udah bahas primary, belum ada bahas primary kok. Yang tadi ini swing high dan swing low-nya.
volatility. Sini swing. Sini swing. Oke. Nah, ketika market dekatnya dengan swing low, ya berarti volatilitasnya bearish banget. Kalau dekatnya di sini, dekatnya swing high, ya berarti bullish banget. Kalau di tengah-tengah ya gimana? Konsolidasi. Ini di tengah-tengah. Oke. Nah, oke. Yang lainnya? Yang lain biar tak ajarin cara belajar cepat, diskusi cepat. Oke. Ketika udah ini langsung diterapkan aja menjadi SOP. Ketika saya bertanya, yang lain mudah-mudahan kalian klik tulisan terakhir, saya punya roman kayak gini, terus kasih apa namanya, apa mereknya tadi, emoji ya, emoji. Oke. Di emojinya apa, nggak bisa apa ya ditambahkan emoji, bisa kan? Klik, bisa itu ya, kasih emoji. Emoji itu apa sih? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sebentar. Izin. Ya. Harusnya bisa loh. Terus di kalau yang udah mudeng jempol ke atas, yang belum mudeng jempol ke bawah ya. Di tulisan terakhir, di tulisan Hendra tuh terakhir. Ini biar kita lanjutnya cepat. Jadi kalau yang belum paham tinggal langsung nulis. Kalau yang udah paham langsung jempol ke atas. Nih di sini kayak saya. Oh, bisa juga. Ini gimana? Udah kayak gitu aja tuh biar cepat. Kalau nungguin satu persatu absen setiap kata bisa 2 tahun nggak kelar. Nah itu gitu kan cepat kan. Berarti udah paham nih ya. Don. Nah, berarti ke pertanyaan Vida dulu ya. Vida ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa dia punya pertanyaan tadi? Oh, Vida. Market break, close break, berada area retret. Bagaimana melakukan untuk mengetahui adanya retracement setelah break? Ya, mengetahui retracement setelah break ya. Poinnya seperti itu ya. Oke, kita ke secondary. Ya. Ingat di primary udah ketahuan ya poinnya ya. Karena udah jawab itu semua berarti udah tahu. Kita ke secondary-nya di 4 house seperti ini. Oke, seperti ini. Yang perlu kita buat hanya satu line, yaitu ada di sini swing low-nya. Oke, swing low. Contoh nih Vida nih, 1, 2, 3, itu kan ya Vida ya. Oke. Perfect banget nih, 50% di secondary ya, bukan di primary. Yang artinya ini 50-50. Oke. Kenapa saya bisa menemukan momentum entry terbaik? Ya, menurut teman-teman bisa entry di pucuk, di lembah gitu. Karena saya padukan di primarinya sell, berarti di secondary harus sell, di minor harus sell, baru saya masuk market. Kalau nggak klop tiga-tiganya, saya nggak masuk market. Oke. Ya, pahami itu baik-baik. Nah, tadi di primary, di sini ada breakout nggak? Tidak ada ya. Ya, tidak ada. Namun ini di secondary ada breakout nih. 1, 2, 3 break nih, ya enggak? Nah, ini kan di close candle ketiga, ya enggak? Terus ini di close candle pertama di sini seperti ini. Oke. Setelah market break, apakah sudah retracement? Nah, yang dimaksud Vida mungkin seperti itu, Vida. Bisa dikonfirmasi, Vida? Oke, nah yang dimaksud Vida kapan kita menunggu retracement-nya gitu kan.
retracement ideal adalah setelah candle break, yaitu di sini. Harusnya itu dia retracement ke sini. Namun saya nggak mau counter trend. Ya, harusnya dia retracement ke sini. Namun ada namunnya teman-teman. Oke. Di 4 jam ini di break. Oke. Kita melihat lagi. Ya, kita lihat lagi di mana? Di minornya. Minornya di 1 jam. Bam. Oh, ini 1, 2, 3 breakfast, bam, instant supply turun, ambil retracement, naik gitu kan. Naik sampai mana? Sampai sini aja, nanti jangan tinggi-tinggi, nggak boleh. Nah, saya lagi sell soalnya kan di sini, bahaya nanti kalau tinggi-tinggi. Oke. Oke. Nah, tadi kita harus tahu dulu di primarinya. Di primarinya tidak ada break. Oke, tidak ada break. Berarti tren tetap masih turun. Ini primari ya. Oke, kelihatan ya. Terus di secondary ternyata ya, ada break. Namun belum ada retracement. Lalu di minor ternyata minornya break. Oke, seperti ini berarti kan. Primary sell, secondary buy, minor buy. Begitu dong. Betul ya? Nah, harus paham itu, tulis baik-baik. Primary, secondary, minor. Oke? Primary, secondary, minor. Oke? Nah, itu untuk long term. Nah, tapi kalau untuk day trading, kita tidak perlu 3 struktur ini dipadukan. Oke, 3 struktur ini cuma supaya kita nggak salah bahwasanya trennya lagi turun nih. Kalau kita mau buy atas dasar apa gitu kan. Nah, ini bahaya nggak sih? Cuma didukung oleh siapa namanya minor ya apa secondary gitu kan. Namun ketika market break siapa namanya minor gitu ya, minor udah break, baru dia break secondary ya. Minor dulu yang break, baru secondary. Oke, setelah secondary baru dia mencari pemicu break primary. Jadi sebenarnya yang break duluan itu bukan primary teman-teman. Yang break dulu tren itu adalah minor. Dari minor ke secondary baru ke primary. Ya percaya, kita mulai dari H1. Di H1, oke. Candle pertama kan, saya pakai cross check, sorry. Candle pertama, kedua, ketiga. Oke, di sini ya. Bam. Pertama, kedua, ketiga. Di bounce nih, gitu. Pas di bounce, kita lihat dulu di bawah ada apa. Ya, kita lihat dulu di bawah dan ke kiri ada apa. Wah, di sini ada instant demand. Instant demand-nya yang ini, nih candle doji butterfly. Doji butterfly ya kalau kayak gini udah nggak perlu mikir, tinggal buy aja kan, bombardir biasa, enggak yang ikutin bombardir. Doji butterfly ini ya valid banget. Nah, itu kan digunakan oleh beberapa trader profesional. Nah, kita tinggal follow aja cara mereka. Nah, ini kan doji butterfly terbang. Oke. Di sini kita melihat ada ruang kosong yang sangat amat sempit. Kalau ruang kosongnya semakin sempit, maka ledakan harganya semakin wow. Ya kan? Oke. Setelah break nih ya, setelah break langsung retracement dah. Ya, langsung retracement. Oke, ini kan break. Ya ini yang bagus, kita nunggunya di sini. Oke. Yang menjadi problem adalah kenapa? Kita kan harus nunggunya di ideal. Idealnya berapa? 50%. Seperti ini. Ya. Nah, idealnya kita buat land harus di sini. Ternyata market retracement-nya di sini. Oke. Nah, apakah kita boleh entry di situ? Boleh, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah area trigger. Triggernya ruang kosong. Oke, triggernya ruang kosong. Nah, di sini kita melihat
namanya sebuah breakout yang dipicu oleh Sun Low dari ruang kosong ini. Oke, ini di breakout oleh candle ini. Oke, setelah terjadinya breakout, yang harus kita ketahui ada nggak sih instant demand-nya, instant supply-nya. Berarti kita harus melihat apa? Kita harus melihat ke kiri dan ke bawah. Kalau mau naik itu tengok ke bawah, teman-teman. Takutnya ada kulit pisang, kegelincir, jatuh, sakit banget ya. Walaupun baru satu tangga, itu kalau kita terjatuh itu sakit banget. Sama aja dengan trading. Ketika kita ingin naik, kita tengok ke bawah dulu. Ada demand-nya nggak ya? Gitu. Demand sederhananya bullish aja, candle bullish. Kan sudah dijabarkan, itu nanti kita jabarkan lagi. Sesederhana itukah? Gitu kan. Kelihatannya kalau saya menjelaskan itu nggak apa-apa. Nanti ke market hidupnya dong. Ini kan kita penjelasan secara global, secara all reality yang teman-teman pelajari, kita ulas semua, kita ulik semua. Oke ya. So di sini kita melihat ada demand di butterfly. Oke, ini struktur paling indah, paling good banget, paling perfect banget, paling saya sukai, paling saya cintai. Oke, kita rubah ke 15 menit. Saya biasanya di 15 menit seperti ini. Ingat, ini bukan SOP, ini hanya menentukan arah trend. Oke, di sini nih teman-teman indah banget. Indahnya kenapa? Kita lihat dulu, ada struktural, ya, ada struktural. Oke, ketika ini di break, ya, ketika ini di break, saya kenapa entry-nya di sini? Nah, pertanyaannya sekaligus bayar utang. Saya mau bikin video kan, ingat ya? Kenapa saya buy-nya di 16.16? Sederhananya, karena di sini ada struktur instant demand yang dalam teori saya itu adalah strong. Oke, kenapa bisa disebut strong? Oke, yang pertama teman-teman, ini kan adalah apa teman-teman? Bullish di 15 menit nih, bullish teman-teman. Ini kan tadi udah demand ya, demand di 1 jam. Saya perkecil lagi nih ya ke 15 menit. Ini juga demand, ya nggak? Ini demand teman-teman. Oke, masih area demand dan langsung di konfirmasi teman-teman. Konfirmasinya mana ini teman-teman? Candle respect, ya. Candle respect terhadap area demand. Respect itu harus reject. Oke, setelah reject, bam, dan super respect, cenderung dia bikin dongkrakan super demand kecil di break oleh besar. Candle bearish di break oleh candle bullish super besar, itu menjadi demand. Namun itu instant demand, itu struktur instant demand. Di area buy muncul respector. Respector itu candle yang respect terhadap sebuah area. Oke, areanya di sini adalah demand. Dan ini udah respect banget, udah. Saya tinggal menunggu. Di mana menunggunya? Gak usah pusing-pusing menunggunya, teman-teman. Tarik candle terendahnya yang menjadi demand. Tunggulah di area retracement. Makanya kadang saya biasanya kan, ya jangan dilihat ya, jangan diikuti. Biasanya kayak gini kan, dan saya ngentrinya 3 layar. Dari 0,382 sampai 0,5 sampai 0, berapa? 618 itu NP semua. Oke, nah 16 ya di sini. Namun tidak semudah itu teman-teman. Saya mencari area paling ideal, idealnya. Paling tidak menemukan momentum terbaiknya. Oke, caranya bagaimana? Seperti ini teman-teman. Setelah kita udah mengetahui tadi adanya ini di luar topik triggernya tadi, karena ini masuk ke struktur demand, karena ini pembahasan video ini ya. Kalau struktur trigger kan berarti kita ngentrinya setelah breaknya ini dong, ya nggak? Karena kan ini pembahasan kenapa saya ngentri di sini. Oke, di sini, mana tadi? Sorry. Ini adalah area demand. Respect, market respect. Mana bukti respectnya? Bukti respectnya market reject
terhadap sebuah area demand. Oke. Jadi kalau yang PO ini kebangetan ya. Jadi harus kalau ada momentum buy kan candle terendah bearish bullish ya. Nah ini kan momentum buy tadi butterfly doji butterfly. So di sini harus ada respect di berapa itu? 15 menit. Saya terkecil lagi teman-teman karena saya ingin mencari momentum bagaimana saya mendapatkan harga terendah mungkin. Ya, saya ingin membeli dengan harga serendah-rendahnya. Dan ternyata, terara. Nah, ini dia. Dan ternyata. Di sini ya, membuat base itu bisa terlihat dari body candle yang hampir sama teman-teman. Ini kan hampir sama, oke? Ya, dikonfirmasinya di sini muncul sebuah RBC ketika respectnya muncul RBC, oke? Dan dibuktikan dengan candle-candle kecil seperti ini. Biasanya saya menunggu momentum seperti ini, melihat dulu ada data newsnya, makanya nanti ada session news. Itu penting. Kenapa? Instant entry, kita harus melihat konfirmasi. Sebenarnya ini udah ke tahap konfirmasi juga loh teman-teman. Cuman belum secara mendetail. Ini hanya gambarannya saja ya di dalam tren itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui trennya akan bullish ya, oke. Bagaimana kita mengetahui trennya akan bullish? Karena muncul momentum buy, yaitu ada instant demand. Oke ya, belum ada breakout loh ya, baru mengetahui akan ada momentum buy karena low terendahnya adalah bullish dan diuji oleh candle yang respect terhadap area yang artinya penolakan. Saya perkecil lagi teman-teman, seperti ini ya. Nah, dan di sini membuat base. Ketika membuat base ya, bam, naik, manipulation, dia di sini bam seperti itu, seolah-olah reject, seolah-olah mau turun, tidak ya. Ini bagus banget, ini manipulation banget gitu kan. Bam, turun kecil-kecil kayak gini, ini dia sedang konsolidasi ya. Setelah konsolidasi seperti ini ya, masuk ke areanya, bam, udah di areanya. Dan bagaimana saya mendapatkan harga terendahnya, yaitu adalah dengan bam dan bam. Oke ya, kalau tadi di 0,018 sampai 0,382 ini juga sama saja teman-teman, seperti ini. Dan hasilnya terara 16. Oke. Kalau mau ngenteng instan, saya rubah ke 1 menit. Karena harus ada konfirmasinya. Konfirmasinya lebih indah nanti di bagian konfirmasi. Kalau kayak gini, ini belum perfect banget. Saya kalau pakai yang zero spread harus benar-benar zero floating ya. Artinya kalau instant entry harus zero floating. Cuman jeleknya tangan saya kalau instant entry itu suka gatel ya. Sifat buruk saya itu di situ ya. Psikologi saya bisa rusak di situ. Makanya bagaimana caranya saya membangun sistem supaya psikologi saya tetap terjaga. Oke. Ya, ini perfect banget. Ingat tadi strukturnya ya, tentang demand harus ada respect sebuah candle ya. Setelah dia respect, oke, dia akan membuat base di TF kecil ya. Masuklah di market. Oke. Nah ini kalau tapi ini riskan sekali karena hanya beracuan momentum buy ya, riskan sekali hanya beracuan momentum buy karena ada candle bullish butterfly, doji butterfly, sorry. Nah ini dia, ada doji butterfly dan buy. Nah di sini ya kita melihat ada konfirmasi, udah saya tenang banget karena ini di breakout ya, di breakout dan sell di sini, bound terus buy lagi. Buy-nya di mana gitu kan? Buy-nya di mana? 1, 2, 3. Oke. Close yang mana? Bam, seperti ini. Oke. Nah terus di sini market membuat trigger low ya, trigger low di secondary
ini seperti ini ya, harus di breakout secara sempurna. Sempurna itu 50% dari body candlestick. Oke, nah contoh nanti ada di area ini gitu ya, di area sini ini nanti ada good banget, perfect banget tentang breakout. Namun dia bukan breakout trigger yang sempurna, namun sebagai level, karena saya menemukan level di area ini, ya akhirnya saya harus melakukan bombardir buy gitu, logiknya seperti itu ya. Nah, nanti ada pembahasannya 1660, ingat saya buy 1660 ya, karena itu ada level ya. Di sini saya buy, bam, seperti ini. Nah, karena di sini ada sebuah level yang super multi strong confirmation. Oke, konfirmasinya di mana, dan saya marah-marah sama Roman di mana ini kalau nggak salah di sini ya, di sini ya, saya marah-marah sama Roman di mana trigger high swing dan lain sebagainya. Kenapa marah-marah? Karena salah meskipun profit. Oke, ya nanti ada penjabarannya, kita kelarkan dulu yang ini. Ketika ini di break, pertanyaan video adalah candle ini break, saya kasih cross check. Retracement-nya di mana? Retracement-nya di sini. Boleh nggak Om kita nunggu di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini nunggunya, gitu kan? Jangan, serius, karena cenderung itu manipulation yang artinya hanya sebatas koreksi. Oke, hanya sebatas koreksi. Nah, kan ada hukumnya Om. Dulu pernah saya katakan ke teman-teman, jika setelah 3 candle di break nggak langsung retracement, maka cenderung kembalikan. Jangan semuanya dibalikin teman-teman. Teman-teman harus tahu primarinya dulu. Primarinya sudah tahu-tahu lagi inklusif, nyari retracement. Ya kita kalau mau nyiptain target yang rasional, di mana target rasionalnya? Contoh seperti ini nih, ya kita udah tahu nih primarinya bakal retracement gitu kan, karena ada pola ABC gitu. Nah ini menentukan targetnya, logiknya dari sini gitu kan. Sorry. Nah kayak gini, kita udah tahu di sini lagi buat swing low gitu kan, dia lagi naik gitu. Dan bagaimana cara kita mengetahui marketnya, sorry, ini dibalik. Kalau do teori nggak bisa inian ya, harus dibalik. Oke, nah harus dibalik 100 di atas, 100 di B ya, 0 di C. Ingat, mau polanya ABC sell atau buy tetap 100 di B, 0 di C ya. Kenapa? Karena ini kita untuk mencari di mana taking profit idealnya. Oke, taking profit idealnya di mana nih gitu kan. Kita udah mengetahui di sini. Bukan ini dia rasional, itu sebenarnya rasional. Oke, kita di primary udah tahu nih apa ini di break oleh ini gitu, dan cenderung nanti marketnya adalah apa? Retracement. Nah, naiknya ini adalah inklusif dan turunnya ini adalah turun retracement. Bisa nggak Om? Ini tahu-tahu naik bisa. Kenapa? Ini buktinya di 0,236 langsung terbang, ya kan? Kenapa? Ya karena ini masuknya apa ya? Kalau di dalam the Fibonacci number, the golden ratio adalah area lemah, weak, area lemah alias volatility-nya nggak terlalu bagus. Biasanya ya para profesional menyebutnya demikian. Oke. Nah, kita harus tahu dulu targetnya ketika buy. Kita udah buy di sini, kita harus tahu target rasionalnya di mana. Kita buat line dulu dong, cuy. Ya enggak? Bam. Kenapa di situ gitu kan? Harusnya di sini Om. Gitu. Kita dulu. Target rasional itu adalah di antara 0,236 ke 0,236 di antara 0,236 ke 0,382 ya. Kalau secara bilangan itu ada di antara 0,309. Oke. Ini apa ini? Si K. Agus kenapa itu?
Ada yang merekam? Ada yang merekam? Ada yang merekam? Oke. Lanjut. Di sini kita buat momentumnya dulu. Oke, kita buat momentum. Nah, bahwasanya kita kalau mau sell harus menunggu di area-area yang sudah ditetapkan di primary. Oke, bang. Oke, nah ini area sell kita gitu. Udah dekat kayak gini, ya kita tinggal cari areanya. Kalau kita sellnya di sini bahaya, breakout langsung. Kalau swing ya good banget gitu. Kalau kayak gini kan kita bisa mengetahui trennya nih secondary lagi buy karena impulsif mau retracement turun gitu ya, jangan sell gitu. Nah, ntar dulu. Udah ya, targetnya udah jelas. Ini si Agus masih ngikutin apa enggak? Mati listrik apa hubungannya dengan nggak ikut live streaming? Udah nggak ngikutin tak? Terus apa hubungannya dengan mati listrik tidak ikut live streaming? Mati listrik nanti di rumah dan bisa hilang. Oke. Next, di sini di target ideal ini, kita menunggu mencari momentum sell dan jangan pernah sell sebelum mendekati area entry-nya. Area entry-nya udah awal ya, 0,236 sampai 0,382 di antaranya. Oke, nah di sini kita menemukan pola ABC A di break B ke C. Nah di sini kita naiknya ini kita tahu, dia naiknya nih kenapa dia ada candle ini candle bullish seperti ini tinggi, candle blackout kita sebutnya. Ada apa? Ternyata di primary mau retrenchment gitu. Jadi udah tahu nih arah-arah